kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada Engkau Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak kalau kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa seperti Engkau Tuhan. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Apapun dunia berkata Bapak, apapun yang akan terjadi di depan kami ingin tetap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya tinggal dekat Engkau, hanya beserta dengan Engkau Tuhan, hidup kami aman. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Turunkan urapan-Mu di tengah kami Tuhan. Dan kayaknya Engkau yang mengurapi setiap telinga hati dan hati kami Bapak, sehingga kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kerinduan Engkau dalam hidup kami Bapak. Urapi hamba-Mu Tuhan, kayak Engkau yang menolong hamba-Mu juga, yang memberi kekuatan sehingga dia bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap mendengar firman Tuhan boleh katakan amin, amin. Silakan duduk. Ya, shalom, selamat pagi. Saya juga menyapa untuk saudara yang mungkin ikut ibadah ini secara streaming. Baik, firman Tuhan pagi hari ini berjudul pribadi yang memuji dan menyembah. Ayat yang diberikan adalah Mazmur 150 dan Daniel 3 ayat 28 sampai dengan 29. Tapi sebelum saya membahas ayat-ayat tersebut, saya rindu kita membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 4. Dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 24. Ya, Yohanes 4 ayat 21 dengan 24. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 21, nanti Bapak Ibu sekalian ayat 20, 22 dan seterusnya. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Silakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya, dikatakan bahwa Bapa sorga menghendaki penyembah-penyembah benar. Nah, penyembah-penyembah benar yang dimaksud adalah orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah yang esa, yang juga dikenal sebagai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Punya 3 pribadi dalam satu hakikat. Penyembah-penyembah benar adalah mereka yang menyembah Allah yang tidak kelihatan atau Allah yang bersifat roh. Makanya dikatakan bahwa Allah itu roh katanya. Dan yang terakhir, penyembah yang benar itu adalah penyembah yang menyembah Allah yang namanya Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, kita tahu bahwa dalam Kolose 1 ayat 15, saudaraku, dikatakan bahwa ia di sini merujuk kepada Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan katanya. Nanti saudara bisa baca lebih detail lagi dalam Kolose 1 ayat 15 yang menjelaskan tentang siapa Yesus itu. Yang ingin saya katakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, supaya Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia percaya kepada Allah. Dan barang siapa yang menyembah Yesus, ia sedang menyembah kepada Allah. Sebaliknya, ada orang yang berkata bahwa saya mengenal Allah, saya menyembah Allah, dan saya melakukan kehendak Allah. Tapi orang itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Artinya apa? Itu adalah penyembah yang palsu. Nah, dalam Ulangan 5 ayat yang ke-8, Tuhan Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang cemburu. Ia tidak mau dirinya diserupakan dengan apapun juga. Dan ia juga tidak mau dirinya disejajarkan dengan apapun juga.
seperti patung, bahkan patung Tuhan Yesus, saudaraku ya, bahkan gambar Tuhan Yesus. Dia tidak mau untuk kita menjadikan itu sebagai sesembahan kita dan beribadah kepadanya. Kenapa? Kenapa? Karena kepada Allah lah, kepada pribadi Allah lah satu-satunya kita harus menyembah. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan atau minimal buatan manusia. Sehingga Allah seolah berkata bahwa enggak level kalau dirinya harus diserupakan atau disejarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Jadi ya, kita lanjutkan, saudaraku. Jadi kepada Tuhan saja kita harus memuji dan menyembah. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah satu-satunya pribadi yang memiliki sifat maha. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa, dan dia maha besar. Pemazmur 150 dalam ayatnya yang kedua berkata bahwa pujilah dia. Kenapa? Karena segala keperkasaannya. Kemudian pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi alasan kita memuji dan menyembah Yesus karena Yesus itu adalah gambar Allah. Yesus itu adalah Allah dan keperkasaannya, kebesarannya, dan kehebatannya tidak ada tandingannya. Baik di langit di atas, di bumi di bawah, maupun di dalam air di bawah bumi. Amin. Tuhan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Sehingga kalau ada orang yang menyembah selain kepadanya, maka itu akan membangkitkan cemburunya Allah, akan membangkitkan murkanya Allah. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka menyembah patung anak lembu emas, Allah murka, sehingga tulah diturunkan kepada bangsa Israel. Jadi supaya kita terhindar dari murkanya Allah, mari sembah hanya kepadanya dan bukan yang lain. Bukan manusia, bukan patung, bukan harta, tapi kita harus menyembah hanya kepada Tuhan yang kita kenal namanya Yesus. Nah, dalam perjanjian lama, kalau orang ingin menyembah Tuhan, maka ia harus pergi ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Atau kalau seseorang karena satu dan lain hal tidak bisa pergi ke Yerusalem, misalnya karena dia sedang berada di luar kota, berada di dalam pembuangan, maka dia harus naik ke loteng, saudaraku ya, ke tempat yang tinggi atau bahkan ke gunung. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan sambil menghadap Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kiblat orang Israel pada waktu itu. Nah, dalam perjanjian baru, tradisi ini berubah. Karenanya dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24 yang tadi kita baca, Yesus berkata, percayalah kepadaku, saatnya akan tiba, saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saat yang dimaksud Yesus adalah saat kita percaya kepada Yesus, maka saat itulah Roh Kudus atau yang disebut juga sebagai roh kebenaran, dia masuk dan tinggal dalam hidup kita. Sehingga saat itu juga kita dimampukan untuk memuji dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itulah pentingnya mengapa kita harus selalu membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus selalu menjaga relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Dengan senantiasa berdoa dan membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Supaya apa? Supaya roh kita tetap menyala. Supaya kita bisa tetap memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam segala keadaan, di setiap waktu. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Kita lanjutkan saudaraku, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan bahwa kehadiran Roh Kudus di hidup orang percaya menjadikan tubuhnya sebagai bait Allah dan sekaligus menjadikan hidupnya sebagai pusat penyembahan kepada Allah. Artinya apa? Artinya orang percaya tidak perlu lagi harus pergi ke Yerusalem
atau naik ke tempat yang tinggi dan menghadap Yerusalem hanya sekedar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh menghadap kemanapun, kita boleh berada dimanapun, bahkan kita boleh berada di waktu kapanpun untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan orang percaya itu tidak harus pergi ke gereja, hanya sekedar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Benar nih. Benar nih. Nah, saudaraku saya lanjutkan dulu ya. Bahkan orang percaya itu tidak harus pergi ke gereja, pergi ke gedung gereja, hanya sekedar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ketika dilakukan PSBB di waktu yang lalu, pembatasan kegiatan, gedung gereja ditutup, ibadah dilarang. Tapi sebagai orang percaya, kita nggak perlu bingung saudaraku ya, nggak perlu jadi komplain ke pemerintah. Kenapa ditutup? Saya kan mau beribadah. Firman Tuhan berkata bahwa kita bisa memuji dan menyembah, saatnya akan tiba, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Kita bisa tetap memuji dan menyembah Tuhan, sekalipun tidak berada di gedung gereja. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha hadir. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di rumah kita dia hadir, di kantor kita dia hadir. Dimanapun dia hadir, saudaraku. Karena itulah kita bisa tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, saudaraku. Nah, kalau begitu, kita nggak perlu ke gereja dong. Nah, kita nggak perlulah datang ke gereja, ke gedung gereja. Tentu bukan itu maksudnya, saudaraku ya. Pengertian bahwa yang saya tadi katakan bahwa kita tidak harus selalu berada di gedung gereja. Kita tidak harus selalu pergi ke gereja untuk hanya memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, kita tidak, kalau memuji dan menyembah Tuhan itu jangan sekedar hanya di gereja, saudaraku. Tapi dimanapun dan kapanpun. Daud pernah berkata dalam Mazmur 145 ayat 2 bahwa setiap hari aku hendak memuji Tuhan. Dan dilanjutkan dia juga berkata bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Kita tahu bahwa Daud bukan seorang imam. Daud juga bukan seorang imam besar, saudaraku. Dia seorang raja. Kalau zaman sekarang Daud itu bukan pendeta. Dia pemimpin negara. Yang tentu sehari-hari dia lebih banyak waktunya di istana, mengurus kerajaannya, saudaraku. Tapi dalam kesibukan Daud, dia berkata bahwa setiap hari aku memuji Tuhan. Dan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa ketika Daud kecil, dia beda dengan Samuel. Sudah tahu ya kisah Samuel ya. Samuel sejak kecil dititipkan di bait Allah, di bawah asuhan Imam Eli katanya. Tapi Daud itu seorang penggembala domba, saudaraku. Jadi ketika dia remaja, waktu-waktunya dia banyak habiskan di mana? Di padang rumput. Tapi sekali lagi, di padang rumput Daud berkata bahwa apa? Setiap hari aku memuji Tuhan dan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Artinya 3 jam kurang lebih. Dia selalu mengingat Tuhan dan berkata, haleluya, Tuhan itu baik. Haleluya, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Dia selalu memuji-muji Tuhan. Dan ketika dia setelah dia mengalahkan Goliat, saudaraku, dia diajak Saul untuk ke istananya. Dan apa yang dia lakukan? Dia tetap memuji-muji Tuhan. 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, inilah kunci rahasia kemenangan Daud. Saya percaya bahwa ketika Saul berusaha untuk menombak Daud untuk ditombak ke tembok, saudaraku. Mungkin Daud ketika itu sedang memainkan alat musiknya, memuji Tuhan. Dan ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, ada hadirat Allah yang turun. Seolah-olah ada perisai rohani yang menutupi hidup Daud. Sehingga tombak yang harusnya kena kepada Daud bisa belok, saudaraku. Wow, saudara. Karena itu, saudaraku, kita harus memuji Tuhan. Karena itulah kita harus senantiasa menyembah Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Allah turun atas hidup kita.
Ada kuasa ilahi yang tidak nampak secara kasat mata, tapi percayalah, kuasanya nyata, kuasanya akan melindungi kita, kuasanya akan menyertai kita, saudaraku. Nah, menyanyikan lagu, pujian dan penyembahan adalah salah satu cara memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, khususnya dengan mulut kita. Tapi tidak cukup sampai di situ, karena kalau hanya memuji Tuhan dengan mulut kita, bernyanyi dengan mulut kita, maka orang yang belum percaya atau bahkan tidak percaya Yesus pun dapat melakukannya, saudaraku. Bahkan mungkin suaranya lebih merdu dari suara kita. Ya. Nah, tapi kita akan belajar dari tokoh Daniel. Kalau ayat yang tadi, yang Daniel berapa? Daniel 3 itu, saudaraku, itu bicara tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tapi rasanya kurang komplit kalau bicara Sadrah, Mesah, dan Abednego tanpa menyinggung Daniel. Karena kitabnya pun kitab Daniel. Jadi saya ingin berkata bahwa melalui kehidupan Daniel dan kawan-kawannya, saudaraku, kita bisa belajar bahwa memuji dan menyembah itu harus dinyatakan. Bukan hanya sekedar lewat mulut kita berupa nyanyian, pujian, dan penyembahan. Tapi harus dinyatakan juga lewat apa? Lewat sikap dan perbuatan. Nanti saudara baca kisah Daniel, dari Daniel pertama dan seterusnya. Ketika Daniel dibawa ke Babel sebagai orang buangan, saudaraku, dan mereka orang-orang yang terpilih dari anak-anak muda yang akan dipekerjakan di istana, mereka disuruh makan makanan raja, makanan yang biasa disantap raja. Tapi Daniel CS punya sikap untuk menolak tawaran tersebut. Ada yang menafsirkan bahwa ya, makanan itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada dewa, katanya. Kalau saya lebih suka dengan tafsiran yang mengatakan bahwa karena makanan atau santapan raja itu menyangkut daging, saudaraku. Minumannya anggur. Dan kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, daging adalah sesuatu yang diharamkan. Anggur juga sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Karena itu Daniel dan kawan-kawan bersikap untuk menolak makanan itu. Mereka lebih memilih untuk makan sayur-sayuran saja dan minum air putih saja. Ya, ini satu sikap yang tegas, saudaraku. Daniel itu bukan seorang pemain musik. Saya nggak tahu deh kalau dia bisa main musik juga ya. Tapi yang jelas Alkitab tidak mencatat bahwa Daniel seorang pemain musik. Daniel dan kawan-kawan itu bukan seorang pengarang lagu, pengarang kidung atau pengarang mazmur. Karena tidak juga ada di Alkitab, saudaraku. Tapi kalau sekedar bernyanyi, Daniel dan kawan-kawan tentu bisa. Karena mereka punya mulut, sama seperti kita punya mulut. Jadi setiap kita pasti bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tapi lewat sikap dan perbuatannya, Daniel dan kawan-kawan, Sadrah, Mesah, dan Abednego menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang memuji dan menyembah Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan lewat hidupnya. Satu hari, saudaraku, Raja Darius atas bujukan orang-orang yang iri kepada Daniel mengeluarkan surat perintah bahwa selama 30 hari ke depan semua orang harus menaikkan permohonannya atau permintaannya hanya kepada raja. Tidak boleh kepada Allahnya. Jadi termasuk Daniel juga. Jadi kalau ada orang yang melanggar perintah raja, sanksinya apa? Dia akan dimasukkan ke dalam lubang singa. Nah, kita lihat Daniel 6 ayat 11. Bisa dibantu? Daniel 6 ayat 11. Dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Enggak keluar ya? Nah, Daniel 3, Daniel 6 ayat 11 mencatat, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dikatakan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan kalimat seperti yang biasa dilakukannya. Kalimat ini menggambarkan bahwa di tengah situasi yang buruk, di tengah ancaman, Daniel itu apa? Tetap melakukan hal-hal baik
yang biasa dilakukannya ketika tidak ada ancaman, ketika tidak ada masalah. Baik dalam hal bekerja maupun dalam hal beribadah. Seperti halnya Daniel, begitu juga dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa kalau dibunyikan alat-alat musik, maka semua orang harus menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar di dataran Dura di Babel. Dan apa yang terjadi, saudaraku, ketika alat-alat musik dibunyikan? Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mau tunduk kepada perintah raja. Dan akibatnya ya mereka dipanggil. Setelah dilaporkan, mereka dipanggil untuk diminta penjelasannya sebelum mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Dan Alkitab kembali mencatat, saudaraku, Daniel 3 ayat 16 sampai 18 berkata, lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, saudara perhatikan ya, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Menghadapi masalah dan ancaman yang datang, baik Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego bersikap dan berbuat seperti yang biasa dilakukannya ketika tidak ada masalah dan ancaman. Mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji dan menyembah Allah, dan mereka juga tetap bekerja dengan baik. Ada nasihat yang berkata bahwa beribadahlah seolah engkau mau mati besok, dan bekerjalah seolah engkau mau hidup 1000 tahun lagi. Artinya apa, saudaraku? Jangan masalah atau problem dalam hidup ini mengintimidasi hidup kita. Tetap fokus untuk beribadah di tengah masalah yang ada. Tetap fokus bekerja di tengah kondisi yang mungkin tidak baik. Banyak orang meramalkan bahwa dunia ini akan semakin buruk. Tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun kegelapan, di mana resesi akan terjadi luar biasa. Tapi satu hal yang firman Tuhan katakan, lakukanlah seperti yang biasa engkau lakukan. Ketika engkau bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak akan meninggalkan kita, yang tidak akan membiarkan kita selama kita berharap kepadanya. Maka Tuhan Immanuel, Dia beserta kita. Amin. Nah, jadi saudaraku, banyak anak Tuhan itu memang mirip seperti Daniel, ya. Ketika punya masalah, ketika hidupnya terancam, apa yang dilakukan? Pulang ke rumah, masuk ke kamarnya, betul? Dan selanjutnya, ia mengurung dirinya. Selanjutnya, ia ambil HP-nya. Kemudian ia mulai buat status yang melo-melo, yang lebay-lebay, yang alay-alay. Seolah dia ingin bercerita kepada dunia bahwa aku adalah orang yang paling malang di kolong langit ini dengan segala permasalahanku. Selanjutnya apa? Selanjutnya dia mulai malas bekerja. Banyak izin, saudaraku. Alasannya apa? Aduh, mah saya kambuh, saya migrain karena stres mikirin masalah. Dan ujung-ujungnya dia mulai malas beribadah. Dan kalau dia seorang pelayan Tuhan, maka dia akan minta supaya tidak dijadwal dulu. Selanjutnya, saudaraku. Jadi pulang ke rumah dan masuk kamarnya sama dengan Daniel. Tapi selanjutnya itu yang berbeda. Padahal selanjutnya itu yang penting untuk kita ikuti dari seorang Daniel. Di mana ketika Daniel punya masalah, ketika Daniel diancam, Daniel pulang ke rumah. Dan selanjutnya firman Allah dengan tegas berkata, 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Banyak anak Tuhan juga yang seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan.
Mereka sungguh-sungguh dalam melayani, dalam bermain musik, dalam memimpin pujian dan sebagainya, saudaraku. Mereka diberkati Tuhan, mereka mendapat pekerjaan yang baik, mereka mendapat promosi yang baik. Tapi ketika ada perintah atau ajakan dari orang-orang yang mungkin mereka pikir cukup berjasa dalam hidupnya, sekalipun mereka tahu perintah atau ajakannya itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Bahasa Ibraninya pohoise katanya. Nggak enak saudaraku ya. Jadi udahlah nggak enak, bos yang ngajak. Kompromi saja. Dan ujung-ujungnya memang selanjutnya ia kompromi dengan dosa. Sadra, Mesa, Abednego saudaraku sekalipun sudah diberi kekuasaan oleh raja. Tapi ketika raja memerintahkan mereka untuk melakukan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Dengan tegas dan berani. Mereka menolak. Tentu dengan segala konsekuensi. Tapi disitulah mereka membuktikan bahwa Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan kaleng-kaleng, saudara. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha dahsyat. Ajaib perbuatannya dan memang mujizat dinyatakan. Dan saya pikir kenapa Sadra, Mesa, dan Abednego menolak perintah Nebukadnezar? Karena mereka takut dengan apa yang dicatat dalam Ulangan 5 ayat 8 tadi, saudaraku. Jangan membuat bagimu patung atau apapun juga untuk disembah dan beribadah kepadanya. Aku adalah Allah yang cemburu. Kalau engkau melakukannya, maka murkaku akan turun atasmu. Itu yang menjadi dasar ketakutan dari Sadra, Mesa, dan Abednego untuk tidak melakukan perintah raja yang bertentangan dengan perintah Tuhan, saudaraku. Petrus dan Yohanes satu hari pernah dilarang oleh Mahkamah Agama untuk memberitakan nama Yesus, untuk mengajarkan nama Yesus. Maka Petrus berkata, silakan kalian pertimbangkan mana yang benar di hadapan Allah. Takut kepada kalian manusia atau harus takut kepada Allah. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu yang kami beritakan tentang Yesus dari Nazaret. Amin. Tidak mudah, tapi ketika kita berkomitmen, maka Tuhan pun Tuhan yang setia, saudaraku. Yang akan melakukan kuasanya, yang akan menunjukkan wibawanya. Nah, saudaraku, ayat Mas pagi ini sederhana bunyinya. Lakukanlah seperti yang biasa dilakukan. Dalam keadaan baik, saudara suka berdoa, saudara suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam keadaan baik, saudara mungkin karyawan yang baik, yang rajin, yang berintegritas dan loyal. Dalam keadaan baik, saudara adalah seorang bos yang murah hati, yang penuh kasih memperlakukan karyawannya. Dan ketika masalah datang dan keadaan menjadi buruk, mungkin ancaman PHK di depan mata. Atau mungkin hari ini ada yang sudah mengalami di PHK, saudaraku. Mungkin saat ini kondisi perusahaan saudara sedang terpuruk. Atau mungkin saat ini, bahkan yang ikut streaming, ada yang kondisi kesehatannya sedang buruk. Dan dokter sudah berkata, tidak ada lagi harapan. Firman Tuhan pagi ini berkata, lakukanlah seperti yang biasa dilakukan. Seperti ketika semuanya baik-baik saja. Dan percayalah, Tuhan yang melepaskan Daniel dari lubang singa. Tuhan yang melepaskan Sadra, Mesa, dan Abednego dari dapur api. Maka Tuhan yang sama juga akan melepaskan saudara dari setiap masalah dan ancaman yang ada. Yang percaya katakan amin. Ada seorang anak Tuhan, saudaraku, dia bekerja dan tiba-tiba dia dipensiun dini, saudaraku. Setelah dipensiun dini, dia nggak langsung diberhentikan. Perusahaan tetap memakai dia sebagai karyawan, tapi tidak ada lagi ikatan apapun. Nggak dibuat kontrak baru, nggak dibuat perjanjian apapun. Jadi dengan kata lain, setiap saat anak Tuhan ini bisa di stop. Gitu. Karena udah gak ada ikatan apa-apa kan, gak bisa menggugat apapun, saudaraku. Dan ketika hal itu terjadi, dia cerita dengan istri saya, dia cerita dengan saya, saudaraku. Aduh, dia kecewa. Udah bekerja berapa tahun, mengabdi di perusahaan itu, saudaraku, memberikan yang terbaik. Di pensiun sih oke katanya, hak saya dibayar. Tapi yang membuat dia kecewa, setelah itu bosnya memperlakukan dia gak jelas gitu, saudaraku. Jadi setiap saat dia bisa dikeluarkan, setelah ada penggantinya. Dan yang lebih membuat dia kecewa,
penggantinya itu yang mengajarinya dia, saudaraku. Jadi kalau ada calon karyawan baru yang kandidat buat gantiin tuh, dia yang suruh ngajarin gitu. Jadi kan sakit hati, saudaraku ya, ngajarin, begitu pinter dipecat, saudaraku. Waduh, sakitnya tuh di sini, saudaraku ya. Dia cerita ke istri saya, wah dia cerita, pokoknya waduh jadi nggak bersemangat dan sebagainya. Juga cerita ke saya, sampai satu hari ketika kita ketemu di sebuah, di Bumi Baru, saudaraku, ketika melayat. Ketika dia cerita, saya berkata bahwa udahlah, nggak usah dipikirin apa yang menjadi rencana bos kamu. Saya katakan bahwa tetap kamu lakukan yang terbaik lah. Seperti yang dulu ketika status kamu masih jelas. Bahkan kalau ada kandidat yang akan menggantikan kamu, latih dia sebaik mungkin. Seperti yang kamu lakukan. Udah nggak usah pikirin, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidur terlelap, saudaraku. Dia akan selalu melihat apapun yang kita lakukan. Dan kalau yang kita lakukan baik, saya percaya ada pembelaan Tuhan. Dan memang sejak saat itu, saudaraku, dia mulai berubah sikapnya. Dia katakan bahwa iya ya, buat apa mikirin yang di luar jangkauan kita. Iya, saya bilang, lakukan aja yang bisa kita lakukan. Hal-hal baik, lakukanlah itu. Dan percayalah, Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan yang tidak tidur. Dan sejak itu saudaraku berubah sikapnya. Jadi kalau ada kandidat yang suruh dilatih, dia akan latih saudaraku sebaik mungkin. Dan ya itu saudaraku, sampai hari ini dia tetap bercokol di tempatnya. Kenapa? Ada orang baru, anak muda saudaraku dilatih, tahan 2 minggu keluar, maksimal sebulan keluar. Saudaraku. Dan sampai hari ini dia tetap bekerja di tempat yang sama, sekalipun status yang gak jelas. Jadi ingin saya katakan, kalau ada hari ini yang mungkin terancam di PHK, tetap kau bekerja sebaik mungkin, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa merubah sebuah keadaan, saudaraku. Tapi sebaliknya, kalau ancaman PHK itu ada dalam kehidupan saudara, ancaman kebangkrutan itu sedang melanda hidupmu, melanda perusahaanmu, dan kau tidak mau melakukan hal-hal baik seperti ketika ancaman itu belum ada, jangan-jangan PHK lebih cepat dari yang seharusnya, saudaraku. Kebangkrutan akan lebih cepat terjadi dari yang seharusnya. Tapi kalau kita tetap melakukan hal-hal baik dalam hidup kita, seperti yang biasa dilakukan sebelum hal-hal buruk terjadi, saya percaya Tuhan sanggup merubahkan keadaan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Amin. Nah, saudaraku, dari kisah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego ini, saudaraku, kita belajar bahwa pribadi yang memuji dan menyembah itu punya 2 ciri yang utama. Yang pertama adalah cirinya itu punya ketetapan hati. Yang sekalipun di tengah badai, imannya tidak goyah dan tidak menyerah. Yang kedua adalah setia dalam mengikut Tuhan. Kesetiaan yang tidak hanya terucap dari mulut lewat pujian dan penyembahan, saudaraku. Karena kalau sekedar nyanyi sekali lagi gampang, saudaraku. Ya, apalagi kalau udah tugas pelayanan harus tampil, ya harus nyanyi, mau tidak mau, saudaraku. Itu mudah, saudaraku. Tapi sekali lagi, kesetiaan itu harus dinyatakan dalam sikap dan perbuatan. Sekali Yesus, tetap Yesus, apapun harganya. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, tidak ada kata turning back, berbalik lagi, saudaraku. Apapun masalahmu, apapun ancamanmu, mari saudaraku, milikilah komitmen, milikilah ketetapan hati untuk kita firm dalam mengikut Yesus. Semua orang punya masalah. Betul? Semua orang punya pergumulan dalam hidup ini. Tapi percayalah, Yesus yang kita sembah, dia sanggup menolong dan melepaskan kita. Bagian yang terakhir, seorang raja itu tidak dapat dengan mudah membatalkan keputusan yang telah dibuatnya. Apalagi kalau udah dicap pakai meterai, cincin raja, saudaraku. Benar atau salah keputusan itu tetap harus dijalankan oleh rakyatnya. Dan kalau ada orang yang melanggar, konsekuensinya dia akan dihukum. Itulah yang terjadi, baik dalam kisah Daniel maupun dalam kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tapi saudaraku, karena Sadrah, Mesah, dan Abednego punya ketetapan hati dan kesetiaan untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan, untuk tetap memuliakan Tuhan dengan hidupnya, dengan tubuhnya, saudaraku, mujizat terjadi. Ya, mujizat lubang singa terjadi. Mujizat dapur api terjadi, saudaraku. Yang dialami oleh Daniel, yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego.
Dan tidak hanya sampai di situ saja. Daniel 3 ayat 28 sampai dengan 29 ayat yang diberikan. Di situ mencatat bahwa melalui mujizat yang terjadi atas Sadrah, Mesah, dan Abednego, maka perubahan yang bersifat 180 derajat, pembalikan keadaan itu terjadi, saudaraku. Atas diri siapa? Diri Nebukadnezar. Nebukadnezar yang awalnya menentang, menjadi apa? Memuji Tuhan. Memuji Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Yang awalnya melarang orang untuk menyembah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Menjadi mengharuskan orang-orang untuk memuji dan menyembah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan yang ketiga, saudaraku, yang awalnya menghukum Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sebaliknya, Raja memberikan kekuasaan, kedudukan yang tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Jadi saudaraku, hal-hal yang tidak mungkin saya pikir dilakukan oleh manusia. Tapi ketika kita berkomitmen untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk tetap setia dalam keadaan suka maupun duka, maka Tuhan sanggup turun tangan menolong kita, membalikan keadaan, saudaraku. Jadi kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan dan melihat sebuah perubahan, baik dalam hidup kita secara pribadi, maupun terhadap orang-orang yang ada di dekat kita. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, entah itu bos kita, entah itu rekan bisnis kita, entah itu siapapun juga, saudaraku. Kuncinya apa? Milikilah ketetapan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang dinyatakan lewat sikap dan perbuatan kita, bukan hanya lewat mulut kita saja. Yang kedua, saudaraku, yang kita harus lakukan adalah apa? Kita harus tetap melakukan hal-hal baik seperti yang biasa dilakukan. Sekalipun mungkin keadaan memang tidak baik, saudaraku. Tetaplah berdoa, tetaplah membaca Alkitab, tetaplah berusaha dengan baik, tetaplah bekerja dengan baik. Dan di atas semuanya itu, tetaplah percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup membalikan keadaan. Satu keadaan yang tidak mungkin. Tapi ketika kita percaya kepada Allah, kita melakukan apa yang di bagian kita menjadi mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mujizatnya, kuasanya akan dinyatakan lewat hidup kita. Dan nama Tuhan ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Si Tuhan, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Hari ini tampak berbeda ya, gelap-gelap gitu. Ya, kita live streaming, saya juga menyapa semua jemaat yang ada di rumah, mendorong Bapak Ibu yang ada di rumah untuk boleh beribadah pada minggu yang akan datang, boleh memilih ibadah di Pasir Koja atau di cabang-cabang. Baik, tidak ada pengumuman yang lain, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh memberi kekuatan buat kami. Firman Tuhan yang menyegarkan. Firman Tuhan yang memberikan jawaban buat kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Tommy Hintajaya Bapak. Biarlah Engkau memakai lebih lagi Tuhan. Dengan lebih indah Tuhan. Berkati juga kami yang hadir, jemaat-Mu di tempat ini, maupun jemaat yang sedang menyaksikan secara online dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat pemulihan, terima kasih Tuhan buat pertolongan Engkau. Berkati suami yang kami cintai, berkati istri yang kami kasihi, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati Tuhan negeri ini Tuhan. Kami sungguh menyerahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan bersama-sama untuk boleh menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian percayalah bahwa pertolongan Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus
dan persekutuan yang sungguh manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita pada siang hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, izinkan saya, Pak Tommy dan Pak Ferry untuk boleh berjalan ke belakang. Aduh, bola lagi.